Thank you, Pastor Tim. Shalom. It's good to be back at Grow Community. Terakhir saya khotbah di tempat saudara di tempat yang lama. Ini pertama kali saya khotbah di tempat yang baru. Dan mau pindah lagi tempat yang baru lagi. Artinya Tuhan mengerjakan hal yang besar di tempat ini. Quick prayer, kita berdoa sebentar. Kami mengucap syukur Bapa, bersabdalah Roh Kudus. Berbicaralah, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Urapi kami semua. Kami gak mau ketemu sama manusia, kami mau ketemu sama Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Bukan performance, bukan pengkhotbahnya, tapi Tuhan yang berbicara. Karena itu Bapa, Roh Kudus taruhlah kata-kata-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Urapi kami semua, kami pulang dapat sesuatu yang baru. Roh kami disegarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, dari tadi saya duduk ibadah 1, 2, 3, makin ibadah saudara, saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. I don't know about you, tapi saya merasakan setiap jemaat yang hadir begitu haus dan lapar mencari hadirat Tuhan. Karena ekspektasi saudara ketika kau datang kepada gereja menentukan saudara. Iman yang kau bawa kepada gereja menentukan seberapa banyak yang saudara dapat dari kebenaran firman. Satu kali Tuhan Yesus datang ke kampung halamannya di Kapernaum. Orang-orang mencemooh, bukankah dia anak tukang kayu? Kita kenal bapaknya. Kita kenal ibunya. Kita tahu saudara-saudaranya, Yakobus, Yoses, kan sama-sama kita semua. Mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak dapat melakukan satu mujizat pun. Karena ekspektasi dan iman mereka tidak berharap kepada Allah yang membuat mujizat, saudara. Tuhan Yesus bisa hadir di tempat ini saat ini, right now, at the very moment. Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tetapi kita bisa pulang empty handed. Kita bisa pulang gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita mungkin sedang sakit hati. Karena kita mungkin sedang kecewa. Karena kita mungkin sedang menolak Tuhan Yesus. Saya mau pastikan Bapak Ibu ketika kita masuk ke dalam ibadah. Dalam pujian penyembahan, dalam khotbah. Give your very best to the Lord. Berikan yang terbaik sama Tuhan saudara. Ibadah 1, ibadah 2, urapan Tuhan luar biasa. Dan saya berdoa ibadah yang ketiga Tuhan melawat dengan lebih dahsyat buat umatnya. Amin saudara. Khotbah saya yang hari ini berjudul penyembahan itu adalah usaha mencari Tuhan. Penyembahan itu adalah mencari Tuhan. Tadi dari pengumuman Bible Study saudara, Pastor Tim sudah share, yes penyembahan itu angkat tangan termasuk di dalamnya. Kita memuji, mungkin orang menganggap worship adalah lagu pelan, lagu lambat. Mungkin orang menganggap worship adalah datang ke gereja hari Minggu, that's worship. Tapi worship is so much more than that. Itu lebih daripada itu saudara. Itu bukan hanya sekedar bernyanyi. Tapi worship adalah sebuah respon yang logis dari sang ciptaan untuk bertemu dengan sang pencipta. Kalau Bapak Ibu menyadari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Setiap kali ada kata mesbah. Setiap kali ada kata penyembahan itu selalu dimulai dengan Allah yang menyatakan dirinya. Kali pertama Abraham membangun mesbah Kejadian pasal 12. Dimulai dengan kata berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham. Lalu Abraham memberikan respon dengan membangun mesbah. Saudara. Selalu. Lalu setelah Nuh keluar dari bahtera. Allah berbicara kepada Nuh memperbaharui perjanjian. Maka Nuh membangun mesbah. Ketika saudara Yakub sedang tidur. Tuhan menampakkan diri. Ada tangga turun naik dari tempat ini. Kata Yakub, ini pasti tempat Tuhan ini. Allah menyatakan diri dan Yakub membangun tugu dari batu-batu, saudara. Dalam Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5. Ketika ada penampakan penglihatan tahta Tuhan terbuka di sorga. Para malaikat-malaikat bersorak-sorai, berseru-seru nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di situ Yohanes tersungkur. Para tua-tua tersungkur. You see, worship is a logical response of a God that reveals himself. Orang merendahkan worship karena mereka gak pernah merasakan penyataan Tuhan yang luar biasa. Makin saudara merasakan penyataan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Makin saudara merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Makin saudara merasakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup saudara. Penyembahan saudara berbeda. The degree that you know your God is to the extent of how intense your worship is to Him. Kalau saudara kenal Tuhan casual, you will worship Him casually. Karena saudara cuma kenal Tuhan sebagai teman.
Nanti naik level. Saudara kenal Tuhan sebagai Bapa. Oh, aku anaknya. I'm His son. I'm His daughter. Saudara akan menyembah sebagai anak. Tapi puncaknya, the throne worship. Ketika saudara kenal Tuhan sebagai Allah yang bertahta. Mau gak mau, mesti berlutut. Mau gak mau, saudara akan tersungkur di hadapan Tuhan. Dari tadi saya nyembah. Saya udah 3 kali loh ibadah. I try my best. Saya gak mau datang cuma pas khotbah. Dari tadi saya masuk, usaha. Cuma dari tadi nyembah, hadir atau begitu kuat saudara. Ini kalau gereja saya stop khotbah, saya mau nyembah. But I'm the guest speaker. Kalau gak Pastor Andi telepon saya, kok gak khotbah? But I felt the presence of God. Mungkin saudara bingung ya, ini apa sih? Tapi DNA daripada gereja ini adalah penyembahan saudara. Dan saya gak akan tukar itu buat yang lain. Saya dengan cepat saudara, I just want to very quick. Karena I know the Lord is want to do something special at the 1 p.m. service. Saudara prepare your heart. Siapkan hatimu. Ke jam berikutnya masih lama kan? Jam 4 kan? Jadi ibadah 3 jam bisa kan ya? Kita sesi KKR boleh ya saudara ya? Oh dari tadi saudara kita dari ibadah 1, ibadah 2 nyembah. Oh haleluya. Saudara tahukah bahwa Allah begitu rindu menjamah umatnya? Gak peduli seberapa tinggi pengetahuan saudara. Gak peduli seberapa hebat saudara. Logika saudara harus tunduk di bawah ketaatan Kristus. Karena kalau dia sudah bersabda, kalau Allah sudah berfirman, setiap lutut harus bertelut. Setiap orang harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, gak peduli seberapapun hebat atau seberapa susah hidupmu. Ketika Tuhan hadir, dia sanggup menyelamatkan hidup saudara. Masih percayakah saudara akan Allah yang demikian? Masih percayakah saudara akan Allah yang ketika kita mencari dia dengan sungguh-sungguh dia menyelamatkan, dia mampu memulihkan hidup saudara? Ada lagunya kan? Saudara, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup lakukan perkara yang besar. Hanya dia yang sanggup saudara. Yesus sanggup mulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya ingin saudara pulang dari ibadah ini. Bukan pengkhotbahnya, bukan WL-nya, bukan pemain musiknya. Tapi saudara berjumpa dengan Tuhan. 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai 6. Raja Asa berjumpa dengan Tuhan. Dia seorang pemuda menjadi raja. Tapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia singkirkan berhala-berhala. Dia pecahkan tugu-tugu berhala. Saudara, dia hancurkan tiang-tiang berhala. Dia perintahkan orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Listen. Untuk nyembah Tuhan harus diperintah ternyata. Worship bukan sesuatu yang casual, yang kita, oh ya udah gue kerja gue nyembah. Enggak. Dia bahkan membuat covenant, perjanjian. Pasal 15, yang gak nyembah Tuhan, yang gak nyari Tuhan dihukum. Ih, seram amat ya. Saudara, kita pikirkan, God is my friend, kita casual, kita ke gereja biasa aja ya kan. Tuhan udah bagus gue ke gereja, kalau gue bisa main pedal nih jam segini nih Tuhan. Gue bisa nonton Odyssey di IMAX nih Tuhan. Aku bisa nongkrong di cafe, but no. Tuhan yang mengundang saudara ke rumahnya.
And you better give a very right response before the Lord. Dia cari Tuhan. Apakah saudara ke gereja sedang cari Tuhan saat ini? Atau saudara mungkin sedang cari teman? Enggak salah sih. Saudara cari berkat? Enggak salah juga sih. Saudara cari keamanan, kesembuhan? Enggak salah juga. Tapi jangan lupakan pribadi yang memberikan berkat itu, saudara. Saudara harus cari Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya, next slide saudara. Ketika Asa mencari Tuhan, ayat yang ke-5-6 berkata, negeri itu aman. Dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Asa dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya. Listen. Kalau hidupmu lagi banyak peperangan, hidupmu lagi gak banyak aman-amannya, hidupmu lagi banyak peperangan, dibuka lini perang, di belakang kena, di samping kena, di kiri kanan kena, saudara, you have to seek the Lord. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan ketentraman dan kedamaian, saudara. Orang bisa berusaha cari damai, tapi kalau bukan Tuhan yang kasih gak akan bisa, saudara. Perhatikan, kerajaan Asa menjadi tentram, menjadi damai. Karena Tuhan yang memberikan kedamaian. Dan ketika hidup damai, maka engkau dapat membangun kota-kota benteng. Saudara, banyak orang gak flourish, gak tumbuh dalam hidupnya. Perusahaannya stuck, keluarganya stuck, pelayanannya stuck, gerejanya stuck. Kayak gak bisa bangun kota-kota benteng begitu loh saudara. Dia kayak gak punya waktu. Kenapa? Karena dia gak cari Tuhan. Asa cari Tuhan. Apakah di sini ada umat yang mencari Tuhan? Indonesia butuh cari Tuhan, saudara. Kita lagi banyak peperangan tanda kutip, saudara. Kita lagi banyak berita-berita gak enak, saudara. Saudara lihat situasi di luar, saudara. Saudara lagi lihat demo yang ada, saudara. Banyak ditutup sih, saudara, lagi disensor. Cuman kalau saudara lihat di sosial media banyak. Indonesia butuh cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kedamaian, saudara. Perhatikan, lengkap 2 slide, saudara. Allah menyelamatkan Asa karena dia menyembah. Satu saat ketika dalam pemerintahan Asa, Zerah orang Ethiopia mau nyerbu. Ethiopia punya pasukan 1 juta. Kalau saudara baca 2 ayat sebelum ayat 9, pasukannya Asa itu cuma 500 ribu. Bahkan setengahnya 500 ribu, 250-280 ribu itu cuma punya perisai kecil. Dia lawan Ethiopia pasukan 1.300.000 pasukan dengan kereta, saudara. Tapi lihat Asa, dia berseru kepada Tuhan. When was the last time you cry out before the Lord? Ya Tuhan Allah kami. Itu bahasa perjanjian kalau saudara hafal teologis. Itu bahasa perjanjian. Lord, you are my God. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa aku harus takut. Kalau saudara tahu engkau punya covenant dengan Tuhan. Kalau saudara sadar engkau punya perjanjian sama Tuhan. Mau orang hancurkan hidupmu, no weapon will prevail against your life. Mau orang coba hancurkan hidupmu, saya mau katakan kalau Allah ada di pihak saudara, siapa lawan saudara? Enggak bisa. Karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau Allah yang berjanji itu adalah ya dan amin, saudara. Mau iblis kutuk, mau orang kirim santet, mau orang kirim dukun, saya mau katakan kalau apa yang Tuhan berkati tidak bisa dikutuk oleh manusia, saudara. Itu yang dilakukan oleh Bileam, Balak, saudara. Bileam bin Peor sama Balak, tolong dong kutukin Israel dong, tolong dong. Ini melewati negaraku ini. Oh, Tuhan kasih kata-kata dalam mulut si dukun itu, saudara. Apa yang sudah Tuhan berkati tidak dapat dikutuk oleh manusia. That's a covenant. Saudara punya perjanjian sama Tuhan. Jadi jangan nyembah kayak orang gak punya bapak gitu loh, saudara. Jangan nyembah kayak orang gak punya ibu gitu loh, saudara. You have your Father in heaven. Bahwa Bapa di sorga membela saudara. Bapa di sorga mengirim anak yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Bahkan darahnya memeteraikan perjanjian yang baru. Setiap kali saudara melakukan perjamuan kudus. Tadi diberitakan, tolong ya siapkan di rumah buat perjamuan kudus. Saudara, perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darahku. Begitu kan katanya kan? Alkitab kita tuh testament perjanjian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang yang menyembah mengetahui perjanjian dengan Tuhan, dia berjalan dalam kuasa dan otoritas. Saya ulang. Orang yang menyembah, dia tahu covenant dengan Tuhan. Dia tahu perjanjiannya dengan Tuhan. Dia bergerak dalam otoritas. Do you know your covenant with the Lord? Apakah saudara tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Next slide. Bukan hanya Asa, keturunannya Asa, Yosafat sama kayak nenek moyangnya.
Ini bahkan lebih parah. Yosafat dikepung oleh 3 suku, bangsa Moab, bangsa Amon, suku Meunim. Banyak musuh di horizon, mengepung Yehuda. Yosafat menjadi takut. Lalu ngapain? Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda, puasa. Yehuda berkumpul, minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka semua datang dari semua kota di Yehuda untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencari Tuhan. Penyembahan itu adalah mencari Tuhan. Kita bukan cuma tambahin Tuhan suplemen gitu. Oh Tuhan aku datang, tolong bantu ya Tuhan ya ini bisnis Tuhan ya. Tolong bantu ya Tuhan ini restoran supaya laku ya Tuhan. Emang Tuhan pelaris? Saya mau katakan gak salah saudara doa minta berkat. No, it's not wrong. Jangan pulang dari tempat ini, aduh gak boleh kita, enggak silahkan. Tapi saudara mari kita naik level yuk. Kita bertumbuh yuk Bapak Ibu yuk. Kita cari Tuhan because of who He is. Kita nyembah Tuhan, kita cari Tuhan, kita terpukau dengan kemuliaan dan keindahannya karena Tuhan. Bukan karena yang lain saudara. Dan kalau saudara udah cari Tuhan, saudara udah cari Tuhan sungguh-sungguh, Dia akan bertindak. Pengharapan sama manusia boleh mengecewakan. Oh yes. Saudara boleh cari tolong sama manusia tapi mereka mengecewakan. Tapi kata Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Nah, kita percaya gak nih? Ketika kita nyembah Tuhan, kita berseru sama Tuhan. Lord help me Lord. Ini ada banyak musuh nyerang aku. Netizen serang aku, sosial media serang aku, di perusahaan aku lagi banyak masalah, di pernikahan banyak masalah, di keluarga banyak masalah, anak-anak aku lagi lari dari rumah Tuhan, anak-anak aku terkena narkoba Tuhan, kena pergaulan bebas Tuhan, Lord help me. Saya mau katakan kalau engkau berseru sama Tuhan, Dia akan menjawab saudara. Have a proper attitude before the Lord. Karena Dia yang mengundang saudara ke rumahnya. Ini adalah rumah Tuhan, bukan rumah kita. Gereja adalah rumah Tuhan dan Dia sebagai tuan rumah, Dia mengundang setiap kita. Saudara, Dia mengundang setiap kita. Saya teringat dengan kata-kata Daud. Ketika Daud membawa tabut ke Yerusalem, istrinya Mikal kesel banget sama suaminya. Ih, kok raja begitu sih? Buka baju, menyamakan diri dengan para budak. Ih, malu. Saudara tahu Daud ngomong apa? Kalau Tuhan yang kusembah mau, aku rela menghinakan diriku lebih lagi daripada ini. Itu Daud ngomong. It is called an extravagant worship. Kalau Tuhan yang kusembah mau, aku rela menghinakan diriku lebih daripada ini. Sedangkan kita nyembah jaim. Kita nyembah Roh Kudus suruh angkat tangan, gak mau ah. Kita nyembah Roh Kudus suruh berlutut, gak mau ah, nanti apa kata orang. Kita terlalu banyak sibuk apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Kita terlalu banyak sibuk apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Padahal Tuhan yang minta kita berlutut. I am the King of Kings, I am the Lord of Hosts, I am your Savior. Kneel before your God. Kalau orang agama lain bisa berlutut. Kalau orang lain bisa tersungkur untuk dewanya mereka, untuk Allahnya mereka, kenapa kita gak bisa? Padahal kita punya Allah adalah El Gadol. God above all gods. Allah di atas segala Allah. Mazmur 95 ayat 1, 2, sampai 3. Benar. Lihat Bapak Ibu. Next. Ketika Asa mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan kasih berkat loh. 35 tahun pemerintahan Asa, tidak ada perang. 35 tahun pemerintahan Asa, there is no war. Saudara itu kalau mau eksegesis itu ayat, mau bedah itu ayat, saudara kan ketemu. Berarti korelasi atau hubungan timbal baliknya karena Asa cari Tuhan ada keamanan. Bukan karena dia punya pasukan yang hebat, bukan karena dia punya persenjataan yang mutakhir, bukan. Tapi karena dia cari Tuhan, Tuhan mengaruniakan keamanan. Berapa banyak mau keamanan bagi bisnis, keluarga, dan usaha, dan pernikahan, dan keluarga semuanya saudara. Kita pasti mau. Semua orang nyari aman, semua orang nyari damai. Cari Tuhan saudara. Cari Tuhan. Siang hari ini kita mengambil waktu cari Tuhan sungguh-sungguh.
Give your very best before the Lord. Saya yakin orang yang udah kepepet nyembahnya gak kayak tadi, saudara. Orang kalau udah kepepet nyari Tuhan, betul-betul nyembahnya, Tuhan tolong saya. Makanya itulah kadang-kadang Tuhan suruh bikin kita kepepet ya. Itulah kadang-kadang Tuhan suruh, Tuhan tanda kutip, taruh kita di tempat perapian. Karena dia rindu ada satu suara penyembahan yang murni yang keluar dari hati kita, saudara. Lihat Asa, 35 tahun Tuhan kasih ketentraman dan keamanan. Change his heart. Tahun ke-36, hati Asa berubah. Next slide, Bapak Ibu. Tahun ke-36, Raja Baesa, Raja Israel nyerang Yehuda. Ini sesama orang Israel, saling serang-serangan. Temen ini, satu suku, cuma beda suku, satu ayah ini. Saling serang. Lalu Asa mengeluarkan emas perak dari rumah perbendaharaan Tuhan. Dari gereja. Dia bawa emas perak dari perbendaharaan Tuhan. Dari rumah raja. Dia kirim kemana? Ke Raja Aram di Damsyik. Itu musuh itu. Dia kirim itu zaman sekarang Syria itu. Dia bilang, atur deh, gue bayar lu. Kita kan punya perjanjian antara ayahmu dan ayahku. Ini aku bayar kasih emas perak, hancurin Raja Baesa. Oh siap. Namanya mercenaries kan saudara. The highest bidder aja yang menang. Bayar lebih tinggi ya udah siap. Dia attack Baesa. Baesa mundur, aman. Oh Asa pikir, oh aman, strategi berhasil. Satu saat Tuhan ngomong sama Asa. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Coba maju dua slide. Saudara dalam 2 Taurik pasal 16. Ketika Asa berpikir everything is fine. Semuanya baik-baik aja. Strategiku berhasil. Tiba-tiba Tuhan kirim Hanani sang pelihat. Pada saat itu belum ada hukum Taurat dalam artian firman Tuhan, saudara. PLPB belum ada. Karena Alkitab belum ada, saudara. Jadi perkataan Tuhan lewat Nabi yang sekarang kita baca itu jadi firman Tuhan. Di zaman itu ketika Nabi berkata karena Tuhan itu menjadi firman, saudara. Jadi ketika Hanani berkata itu dari Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Asa, Asa, dulu kamu bersandar pada Tuhan Allahmu. Dulu kamu lupa ada orang Ethiopia nyerang, aku bantu kamu. Sekarang Raja Baesa yang notabene pasukannya lebih kecil dari 1 juta orang, kamu langsung bersandar pada manusia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oh Tuhan kalau tegur keras saudara. Bodoh kau. Kita gak enak ya kalau disebut bodoh ya, marah kita ya. Tapi kalau Tuhan udah ngomong kita, ya Tuhan. Kenapa bodoh? Karena kamu gak bersandar pada Tuhan Allahmu. Mulai hari ini kamu akan mengalami peperangan. Bapak Ibu, Asa udah lupa. Dia pikir dia hebat karena kuat dan gagahnya sendiri. Dia pikir dia hebat, punya strategi emas perak karena dia lupa bahwa Tuhan yang kasih ketentraman. Saya mau share, jangan sampai Tuhan sudah bantu saudara naik. Engkau ada di posisimu sekarang di karirmu karena Tuhan. Perusahaanmu besar karena Tuhan. Bisnismu besar karena Tuhan. Namamu besar karena Tuhan. Gerejamu besar karena Tuhan. Yayasanmu besar karena Tuhan. Pelayananmu besar karena Tuhan. Tapi jangan sampai pada satu titik ketika Tuhan menguji engkau. Di tengah kebesaran dan kehebatanmu, kita gak lagi mencari Tuhan. Kita gak lagi bersandar sama Tuhan. Kita pakai strategi manusia. Kita pakai cara kita. Berhasil gak? Berhasil. Tapi gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang bodoh kamu. Saya gak mau dibilang bodoh sama Tuhan. Tapi kalaupun saya terlanjur berbuat salah, mendingan saya bertobat. Masalahnya Asa gak bertobat. Next slide. Ironisnya, ketika strategi itu berhasil, Asa tuh gak bertobat saudara. Tahu gak, lihat responnya Asa. Maka sakit hatilah Asa. Karena perkataan pelihat itu. Lihat. Penyembahan mencegah saudara untuk menjadi tinggi hati. Penyembahan mencegah saudara untuk jadi sombong. Kita pikir kita siapa?
Sudah hebat gitu, sudah besar begitu. Followers 50 juta begitu. Udah besar, udah hebat. Nama kita udah keren ya, udah hebat. Sampai ada pendeta ngomong sama kita, kita sakit hati. Sampai firman Tuhan datang kita sakit hati begitu saudara. Karena kita sudah gak bisa ditegur. Hati-hati saudara. Penyembahan membawa hati kita dikalibrasi. Saudara, penyembahan mengkalibrasi hati kita. Ayatnya berkata, Asa sakit hati. Dia masukkan Hanani ke dalam penjara. Ia marah banget sama dia. Dan yang kedua, pemimpin gak ngecek hati, gak ngejaga hati. Lihat, melukainya siapa? Bukan cuma Hanani, rakyat dianiaya. Pemimpin hati udah gak beres, rakyat pasti teraniaya. Lihat, pemimpin, raja, apapun, bos, atasan, begitu hatimu gak beres di hadapan Tuhan, engkau memulai pelayanan karena sakit hati, engkau mulai pelayanan karena kecewa, engkau mulai sesuatu karena engkau kesel, kepahitan sama gereja sebelumnya, sakit hati sama pendeta sebelumnya, dan saudara berkata, aku juga bisa buka pelayanan, aku juga bisa buka gereja, aku buka pelayanan. Lihat, rakyat akan teraniaya. Itu Asa. Awalnya dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan loh. Tapi dalam 6 tahun akhir kehidupannya dia hancur di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat berikutnya. Saudara. 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai 13. Tadi kan tahun ke-36 dia berperang sama Baesa ya. Maju 3 tahun. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit. Pada kakinya. Dan itu menjadi semakin parah. Alkitab mencatat, namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Ia mencari tabib-tabib. Tabib di situ bukan dokter. Zaman dulu tabib itu dukun, orang pinter. Pakai herbal, daun-daun, didoain saudara. Dia gak percaya Tuhan lagi. Kok bisa ya? Ada orang yang awalnya ditolong Tuhan 35 tahun. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya, dia malah hancur-hancuran, dia malah percaya sama witchcraft. Percaya sama orang pinter. Percaya sama dukun saudara. Ketimbang sama Tuhan yang menyelamatkan dia. Dia tidak cari pertolongan Tuhan. Makanya Paulus berkata, lihat pemimpinmu. Bukan awal hidupnya. Perhatikan akhir kehidupan pemimpinmu. Bukan awal. Kita bisa mulai dengan roh. Kita bisa akhiri dengan daging. Penyembahan. Mencegah hati kita. Memulai dengan roh. Mengakhiri dengan daging. Itu saya belajar dari gembala sidang kita, Pak Niko. Pak Niko dengan generasi saya, milenial, terpaut 40 tahun. Tapi tiap kali saya ngelihat beliau dalam usia yang enggak muda. Sekaliber beliau. Satu saat di MDPJ Menara Doa Pelayan Jemaat di Sentul. Tahun lalu. Dia ditegur Tuhan. Benar. Karena Tuhan enggak berkenan ketika Church of God mau kasih berkat. Ada prayer center dibikin Niko Nyotora Harjo Prayer Hall. Bagus dong Bapak Ibu, udah usia segitu menurut saya layak. Ini bukan orang sembarangan. Kontribusinya banyak. Tapi di doa itu Pak Niko bilang, saya ditegur Tuhan. Sombong. Saya nangis sama Tuhan, saya minta ampun. Untuk orang usia 75 tahun, pemimpin gereja besar, termasuk gereja kita. Dia ngomong itu depan pengerja, saya nangis. Karena saya ingat, perhatikan akhir kehidupan pemimpinmu. Saya berdoa setiap kita, gak ada yang sombong di hadapan Tuhan. Karena kita bukan siapa-siapa Pak. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan. Kita hanya ngikut Tuhan aja, dia maunya kemana. Yang kasih ketentraman Tuhan. Yang kasih kemenangan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti Asa. Next slide, lihat kemerosotan Asa. Dia turun. 35 tahun Tuhan jaga kehidupannya. Ya, maju 2 slide. 3 tahun Tuhan jaga kehidupannya, 35 tahun. Di akhir tahun ke-41 dia meninggal dengan sakit kaki yang parah. Dan dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Mungkin di sini ada yang sudah capek sama gereja.
Ada yang udah capek sama pelayanan. Mungkin saudara udah 40 tahun. Mungkin saudara udah 30 tahun dalam pelayanan. Saya mau katakan tetap cari Tuhan saudara. Tetap cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Saya tutup dengan ini. Siapa yang saudara cari dalam penyembahan? Saya berdoa jawabannya kita cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya selesai. Saya mau kita ambil waktu untuk menyembah. Boleh Bapak Ibu ya. Saya tadi merasakan betul hadir Tuhan begitu kuat saudara. Saya rasa Tuhan mau menjamah Bapak Ibu dan saya. Saya mau dijamah sama Tuhan. Karena saya butuh pengurapan daripada Tuhan. Kalau saudara siang hari datang. Pak saya punya masalah banyak. Keluarga bermasalah. Kantor bermasalah. Pernikahan bermasalah. Kesehatan bermasalah. Saya gak bisa tidur. Saya punya mental health, depresi segala macam. Saya mau katakan cari Tuhan. Bukan cari manusia. Cari Tuhan. Saudara, mari kita masing-masing tundukkan kepala. Ambil waktu sejenak sama Tuhan. You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Engkau layak Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time, let's sing. You are worthy. You are worthy of it all. Dia layak saudara. You are worthy of it all.